A few moments later. Yang pertama, kita harus mengetahui dahulu apa itu sistem pembayaran. Definisi sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. 1. Regulator berwenang untuk mengatur kebijakan seluruh komponen sistem pembayaran. 2. Penyelenggara diantaranya adalah Bank Indonesia, PT Konstudian Sentral Efek Indonesia, dan penyelenggaraan keliling alat pembayaran menggunakan ini. 3. Infrastruktur. Infrastruktur yang ada pada sistem pembayaran adalah berupa sarana dan prasarana fisik atau 4. Alat pembayaran, contohnya seperti uang tunai berbentuk logam atau kertas, serta uang elektronik dan digital. 5. Pengguna. Sebuah sistem pembayaran pastinya hadir untuk membantu pengguna atau konsumen yang memanfaatkan layanan dari lembaga penyelenggara. 6. Saluran pembayaran. Kewajiban lembaga yang menjalankan sistem pembayaran adalah memiliki saluran pembayaran untuk mengirimkan dana dari pihak satu ke pihak lainnya. 7. Sistem transfer dana. Sistem pembayaran yang satu ini berupa sebuah sistem utuh berupa tata kerja dan peraturan yang membuat terjadinya pengiriman dana dari satu pihak ke pihak lain. C. Prinsip dalam pembayaran. 1. Aman. 2. Efisiensi. 3. Kesetaraan akses. 4. Kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen. D. Uang sebagai sistem pembayaran. Memiliki peran dalam perekonomian seperti 1. Menjamin kelancaran pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual-beli. 2. Memengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi. 3. Menjaga stabilitas keuangan dan perbankan. Peran bank dalam sistem pembayaran. 1. Lembaga pengawas. 2. Lembaga penyelenggara. 3. Penyedia perizinan. 4. Meminimalisasi risiko dalam sistem transaksi. 5. Menciptakan efisiensi dalam proses transaksi. 6. Regulator dan fasilitator pengembangan. Sistem pembayaran non-tunai. Pemakaian uang kartal memiliki kendala dalam hal efisien. Hal itu bisa terjadi karena biaya pengadaan dan pengelolaan cash handling terbilang mahal. Hal itu belum termasuk menghitungkan efisiensi dalam waktu pembayaran seperti 1. Sistem pembayaran yang bernilai besar. 2. Sistem pembayaran yang bernilai tinggi. 2. Uang. A. Definisi uang. Uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai, kesatuan hitungan yang sah. Dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. B. Fungsi uang. Fungsi uang adalah sebagai alat tukar atau medium of change. Dalam kehidupan bermasyarakat, uang menjadi alat tukar dalam transaksi pembayaran barang dan jasa tanpa melibatkan kegiatan tukar-menukar barang. C. Jenis uang. 1. Uang kartal. 2. Uang giral. Dan 3. Uang kuasai. D. Syarat-syarat uang. Yang pertama, tahan lama dan tidak mudah rusak. Kedua, mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai. Ketiga, mudah dibawa. Keempat, nilainya relatif stabil. Kelima, jumlahnya tidak berlebihan. Dan keenam, terdiri atas berbagai nilai nominal. Nilai uang. Nilai uang ditentukan oleh kekuatan daya beli atau kemampuan uang untuk membeli barang dan jasa. Nilai uang dapat berubah seiring dengan perubahan harga barang dan jasa. Tidak ada pengaman uang rupiah terdiri dari tanda air,
benang pengaman, gambar tangan, dan nomor seri. Unsur-unsur tersebut bertujuan untuk mencegah pemalsuan uang. G. Pengelolaan uang rupiah. Pengelolaan uang rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia, yaitu sebagai bank sentral. Nah, Bank Indonesia ini bertanggung jawab untuk mengeluarkan uang rupiah. Selain itu, mereka juga memiliki tugas menjaga stabilitas nilai uang dan juga mengatur peredaran dari uang tersebut. Alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran berbasis warkat. Alat pembayaran berbasis warkat adalah surat berharga yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, seperti cek, wesel, dan bilet giro. Alat pembayaran ini memudahkan transaksi non-tunai secara antara pihak yang berbeda. B. Alat pembayaran berbasis kartu. Alat pembayaran berbasis kartu adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, seperti kartu kredit, kartu debit, dan kartu prabayar. Alat pembayaran ini memudahkan transaksi non-tunai di berbagai tempat yang menerima pembayaran dengan kartu. C. Alat pembayaran berbasis elektronik. Alat pembayaran berbasis elektronik adalah alat pembayaran yang menggunakan teknologi digital, seperti transfer antar bank, mobile banking, e-wallet, dan internet banking. Alat pembayaran ini memudahkan transaksi non-tunai secara online dan dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti smartphone atau komputer. Dari yang kami tampilkan sebelum-sebelumnya, dapat diambil kesimpulan, yaitu uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai yang sah, bisa berupa kertas ataupun logam yang dicetak dengan pola tertentu atau simbol-simbol tertentu. Nah, uang ini digunakan untuk bertransaksi atau sebagai alat tukar, dan tentunya manusia tidak akan bisa terlepas dari adanya proses transaksi. End of flashback.